Ya, baik. Terima kasih banyak atas share screen-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Qoblahu abda'u bisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan berkaitan dengan materi komunikasi bahasa. Boleh di next slide? Ya, berikut anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Zimatinur, Dayatur Rahma Segara, kemudian Dina Yulistia Pratiwi, Nadia Alfia Aziza, saya sendiri Muhammad Rehan Al-Ghifari Mukodongan, dan yang terakhir ada saudari Syifa Fitriah Nur Kamalia. Boleh di next slide? Ya, yang pertama ada hakikat bahasa yang akan dijelaskan secara lengkapnya oleh rekan saya. Kepada rekan saya dipersilahkan. Baik, terima kasih Real atas kesempatannya. Pertama terkait hakikat bahasa. Eh, eh, Manusia itu kan makhluk sosial ya, sehingga manusia itu perlu berinteraksi dengan manusia lainnya. Nah, pada saat manusia membutuhkan eksistensinya atau keberadaannya diakui, maka interaksi itu terasa semakin penting. Kegiatan berinteraksi ini membutuhkan alat, sarana, atau media yaitu bahasa. Sejak itulah bahasa menjadi alat, sarana, atau media. Eh, dengan bantuan bahasa, manusia tumbuh dari pribadi menjadi berkelompok. Pribadi yang berpikir, merasa, bersikap, kemudian berbuat serta memandang dunia dan kehidupan seperti masyarakat sekitarnya. Nah, menurut KBBI dan Harimurti Krida Laksana, beliau adalah seorang dosen besar di UI, pengembang bahasa juga, mengatakan bahwasanya bahasa berarti sistem lambang bunyi yang arbitrer. Nah, arbitrer itu hubungan antara kata dan maknanya itu bersifat bebas atau sewenang-wenang. Tidak mempunyai hubungan langsung, hanya berdasarkan kesepakatan kita bersama. Yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri dalam bentuk percakapan yang baik, tingkah laku yang baik, sopan santun yang baik. Itu pengertian dari hakikat bahasa. Boleh lanjut selanjutnya. Kemudian ada sifat-sifat dari hakikat bahasa. Oke, yang pertama itu ada bahasa sebagai sistem. Maksudnya adalah sistem itu berarti susunan yang rapi, teratur sehingga mempunyai sesuatu yang bermakna. Bahasa juga punya sistem supaya bisa dipahami dengan baik. Dalam bahasa, kata-kata harus disusun dengan benar agar orang yang berbicara dan yang mendengarkan bisa saling uh, mengerti. Biasanya kalau misalkan dalam bahasa itu kan ada susunan SPOK ya, subjek, predikat, objek, keterangan. Jadi kayak contoh, saya makan nasi di rumah. Nah, kalau misalkan eh, susunannya aja salah, maka dalam bahasa itu berarti bukan dalam sifatnya hakikat bahasa. Kayak misalkan contoh, nasi saya makan di rumah, kan nggak nggak nyambung. Kemudian yang kedua, bahasa sebagai lambang. Bahasa disebut sebagai lambang karena kata-kata atau bunyi yang kita ucapkan mewakili sesuatu di dunia nyata. Artinya, kata itu bukan benda sebenarnya, tapi hanya tanda yang memberikan kita pengertian. Misalnya kata kucing, bukan berarti kucing itu sendiri, tapi kita tahu itu melambangkan hewan berbulu yang suka mengeong. Dengan kata lain, bahasa sebagai lambang memungkinkan kita memahami suatu hanya dari bunyi atau kata yang terdengar atau tertulis yang bermakna. Oke, yang ketiga bahasa berupa bunyi. Bahasa adalah sistem bunyi karena tersusun dari bunyi-bunyi yang membentuk kata, kata membentuk kalimat, dan kalimat membentuk makna. Setiap bunyi dalam bahasa disebut fonem, dan fonem ini memiliki arti ketika digabung menjadi kata atau ujaran. Dengan sistem ini, manusia bisa menyampaikan ide, perasaan, dan informasi secara jelas. Contohnya ada di PPT. Kemudian yang keempat, bahasa bersifat arbitrer. Nah, bahasa itu bersifat arbitrer, eh,
Sementara yang disebut dengan arbitrer itu adalah hubungan antara kata dan makna bersifat bebas atau sewenang-wenangnya. Tidak punya hubungan langsung, hanya berdasarkan kesepakatan dan bunyi yang ditimbulkan secara acak. Bisa berbentuk sembarang bunyi atau simbol. Tetapi disebut jaran. Dalam bahasa Belanda, contoh ya, dalam bahasa Belanda disebut dengan part. Terus ini nih. Kalau misalkan di Indonesia kan bahasa Indonesia kuda-kuda. Terus kalau misalkan di Jawa itu jaran. Nah, di Belanda tuh part. Nah, kalau di Inggris tuh horse. Jadi secara hakikat makna menunjukkan pada jenis suatu hewan yang sama, namun dari segi sebutannya berbeda-beda. Maksudnya artinya sama, penyebutannya beda. Yang kelima ada bahasa bersifat produktif. Bahasa itu sangat penting. Bahasa itu sangat produktif yang dapat berkembang dalam jumlah yang tidak terbatas. Sejalan dengan sifat bahasa yang dinamis, satu-satunya ujaran bahasa itu memiliki jumlah yang hampir tidak terbatas. Karena contoh dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia ternyata memuat kurang lebih 210.000 kata. Yang mana kata-kata tersebut dapat pula dibuat menjadi banyak kalimat yang tidak terbatas jumlahnya. Contoh yang terbaru ini itu galgah. Galgah itu haus, tidak haus. Jadi kalau misalkan orang, kalau makanya apa tuh? Gak haus, gagal gah gitu. Ya, seperti itu contohnya. Terus eh, bahasa bersifat dinamis. Dalam hal ini maksudnya adalah bahasa itu tidak akan terlepas dari adanya kemungkinan perubahan yang terjadi sewaktu-waktu. Apabila bahasa itu berkembang mengikuti perkembangan budaya zaman, yang mana dua hal tersebut tentu tidak akan berhenti dan berubah begitu aja, melainkan akan berkembang secara terus-menerus. Perubahan-perubahan tersebut dapat terjadi pada semua tataran bahasa, mulai dari fonologis, morfologis, sintaksis, semantik, hingga leksikon. Kemudian bahasa memiliki variasi. Bahasa memiliki banyak variasi dari segi huruf, makna, bentuk, kata yang berbeda-beda tergantung dari wilayah, kelompok sosial, usia, dan atau situasi. Selanjutnya, bahasa bersifat konvensional. Nah, konvensional ini adalah kesepakatan atau perjanjian. Bahasa bersifat konvensional. Artinya penggunaan lambang bunyi atau suatu konsep tentu berdasarkan kesepakatan antara masyarakat pemakaian bahasa. Sebagai contoh, eh, sebuah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang secara arbiter dilambangkan dengan bunyi kan rumah. Nah, semua masyarakat pemakaian bahasa ini harus mematuhinya. Apabila ada yang melanggar konvensi ini dengan menggantikan dengan lambang bunyi berbeda, misalkan mahru, maka komunikasi itu akan terhambat dan tidak jelas. Walaupun lambang bunyi dengan yang dilambangkan bersifat arbitrer, tapi penggunaan lambang tersebut bersifat konvensional. Boleh next slide? Nah, bahasa bersifat manusiawi. Maksudnya adalah dalam hal bahasa yang bersifat manusia ini berarti bahwa bahasa adalah sebagai alat komunikasi yang verbal, hanya dimiliki dan dituturkan oleh manusia saja. Sementara hewan dan tumbuhan tidak dapat melakukannya. Meskipun di garis bawahi, hewan dapat berkomunikasi, tetapi tidak semerta-merta menggunakan bahasa manusia, melainkan menggunakan bunyi atau gerak isyarat terhadap sesama hewan. Jadi bahasa manusia-manusia, hewan-hewan. Kemudian yang terakhir ada bahasa bersifat universal. Bahasa disebut bersifat universal karena dimiliki oleh semua umat manusia sebagai alat komunikasi. Meskipun setiap masyarakat atau daerah memiliki bahasa yang berbeda-beda, kayak bahasa, dialek, atau kosakata yang berbeda, semua bahasa memiliki fungsi dan aturan dasar yang sama, yaitu untuk menyampaikan ide, perasaan, informasi. Dengan sifat ini, manusia di seluruh dunia bisa menggunakan bahasa yang berinteraksi, belajar, dan berbagi pengetahuan. Boleh next slide.
Coba sebelumnya dulu. Oke, selanjut aja. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Afwan, Ralat, dikembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak atas penjelasannya, Saudari Dina. Selanjutnya, untuk penjelasan yang lebih rincinya akan dijelaskan oleh rekan kami. Kepadanya dipersilahkan. Oke, baik. Kemudian selanjutnya itu ada fungsi bahasa. Di sini terdapat 4 poin yang dirangkum. Yang pertama yaitu bahasa sebagai alat ekspresi diri, yang dimana bahasa digunakan untuk menyampaikan perasaan, ide, dan pendapat. Nah, contohnya seperti eh, kita mengungkapkan senang, sedih, marah, atau suatu ide. Contoh lainnya seperti ketika kagum, kita pasti mengucapkan kata wow. Itu salah satunya itu sebagai alat ekspresi diri. Kemudian yang kedua, bahasa sebagai alat komunikasi. Nah, di sini bahasa berfungsi menyampaikan informasi kepada orang lain agar pesan dapat dipahami. Contohnya, guru menjelaskan pelajaran kepada siswa. Nah, pasti kan menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah bahasa sebagai sarana integrasi dan adaptasi sosial. Nah, di sini bahasa membantu seseorang menyesuaikan diri dalam lingkungan masyarakat. Contohnya, seseorang menggunakan bahasa yang sopan ketika berbicara kepada orang tua, ataupun menggunakan bahasa santai dengan teman sebaya, atau kita dapat pula menggunakan bahasa yang resmi dalam forum yang formal. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, yaitu ada bahasa sebagai alat kontrol sosial. Di sini bahasa dapat digunakan untuk mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain. Contohnya, guru itu menasihati siswa agar eh, anaknya itu dapat belajar dengan rajin. Nah, secara nggak langsung bahasa itu telah mengontrol agar seorang murid belajar dengan rajin. Kemudian dikembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih banyak atas pemaparan materinya. Dan kemudian boleh di next slide. Ya, selanjutnya terkait hakikat komunikasi akan dilanjutkan oleh rekan kami. Kepadanya dipersilahkan. Ya, terima kasih moderator. Selanjutnya kita akan membahas tentang hakikat komunikasi. Seperti yang kita tahu ya, komunikasi itu kan proses kita menyampaikan pesan atau informasi kepada kepada orang lain, kepada lawan bicara kita agar mereka nih paham nih apa yang kita sampaikan dan mereka bisa merespon balik kita. Nah, sedangkan kalau misalkan kita bicara hakikat komunikasi, artinya kita melihat komunikasi itu lebih dalam lagi. Komunikasi itu bukan cuma sekedar ngomong atau kirim pesan aja, tapi juga harus ada pemahaman makna, tujuan, dan konteksnya. Komunikasi juga bersifat dua arah pastinya ya, karena ada yang bicara dan ada lawan bicaranya. Selain itu, komunikasi juga dipengaruhi oleh situasi, budaya, dan menggunakan bahasa verbal atau nonverbal seperti ekspresi wajah atau gestur tubuh. Contohnya, kalau misalkan kita bilang ke teman kita nih, kamu hebat. Kalau kita menyampaikannya dengan senyuman, itu kan tandanya pujian. Justru kalau sebaliknya kita menyampaikannya sinis, itu malah jadi sindiran buat teman kita. Nah, di sini terlihat nih pentingnya konteks dan cara penyampaian dalam komunikasi. Jadi intinya komunikasi itu bukan hanya menyampaikan informasi aja, tapi juga membangun hubungan dan saling memahami. Nah, selanjutnya ada peran bahasa dalam komunikasi. Yang pertama itu bahasa sebagai alat utama komunikasi. Artinya, tanpa bahasa kita akan kesulitan menyampaikan pesan, ya. Terus yang kedua, bahasa menentukan keberhasilan komunikasi. Kalau kita pakai bahasa yang jelas dan tepat, pesan kita akan lebih mudah dipahami. Contohnya kalau kita lagi presentasi, kalau kita menggunakan bahasa yang sulit, teman kita juga bakalan sulit nih menerima
apa yang kita sampaikan, bakalan sulit memahami apa yang kita sampaikan. Lalu yang ketiga, pemilihan kata itu penting dan bersifat strategis. Kita harus memilih kata-kata yang sesuai dengan tujuan dan situasi komunikasi. Kalau misalkan kita lagi marah, tapi kita pinter dalam memilih-milih kata yang baik, konflik itu akan segera akan lebih cepat selesai dibandingkan kita menggunakan kata-kata yang nggak baik atau kita nggak bisa memilih kata-kata yang baik gitu. Lalu yang keempat, bahasa dipengaruhi oleh konteks komunikasi. Maksudnya, cara kita berbicara bisa berubah tergantung situasi dan siapa lawan bicara kita. Seperti yang tadi udah Syifa sampaikan, kalau misalkan kita berbicara kepada dosen atau orang tua, pastinya kan harus lebih sopan, lebih formal dibandingkan kita berbicara dengan teman kita yang lebih santai gitu. Lalu yang terakhir, bahasa berkembang melalui media digital. Dengan adanya teknologi ini, cara kita berkomunikasi jadi semakin beragam dan tepat dan cepat, Bang. Contohnya di chat itu kita sering pakai singkatan kata, misalkan enggak jadi cuman G atau GK, terus BTW, OTW kayak gitu, atau bahkan malah pakai emoji doang gitu kan. Nah, itu juga bagian dari perkembangan bahasa di era digital. Mungkin itu saja dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak atas pemaparan materinya. Selanjutnya berkaitan dengan komunikasi bahasa yang akan dilanjutkan oleh rekan kami. Kepadanya dipersilahkan. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih moderator atas pertanyaannya. Selanjutnya, saya melanjutkan komunikasi bahasa adalah proses penyampaian pesan antara penutur dan penerima dengan menggunakan bahasa sebagai media utama. Dan di sini juga ada bentuk dari komunikasi ya. Bentuk komunikasi ini adalah komunikasi di sini terdiri dari lisan yang disampaikan secara langsung, lalu ada tulisan yang disampaikan melalui media tertulis. Kalau zaman dulu itu contohnya kalau tulisan mungkin pakai surat ya teman-teman, tapi karena sekarang kita udah modern, biasanya kita menggunakan HP, chat atau SMS gitu. Terus ada juga di sini isyarat yang disampaikan secara visual melalui gerakan. Boleh dilanjut? Bisa dilanjut. Oke. Selanjutnya di sini ada hambatan-hambatan dari komunikasi. Yang pertama ada perbedaan bahasa atau istilah, yaitu tidak memahami kata atau bahasa yang digunakan. Di sini contohnya seperti kalau kita mau pergi gitu, kita bilang ke teman kita OTW ya gitu. Cuman mereka nggak paham, ada teman kita yang masih nggak paham OTW itu maksudnya apa, karena taunya tuh mungkin bahasanya tuh di Indonesia kita siap-siap mau pergi ya gitu, kita menuju ke tempat ini gitu, bukan dengan menggunakan bahasa OTW tersebut gitu. Terus selanjutnya di ada gangguan fisik atau teknis seperti suara bising, sinyal buruk dan alat rusak. Ini udah pasti sering kita rasain karena kan kita banyak kelas online ya. Pasti terkendala dari jaringan, kalau misalkan Zoom atau yang bising karena tempatnya tuh kadang suka nggak memadai gitu buat belajar. Terus juga di sini lanjut ada hambatan psikologis seperti emosi, prasangka atau kurang fokus. Jadi kalau misalkan dari hambatan psikologis ini seperti kita lagi marah sama teman kita nih, tapi si teman kita ini ngejelasin suatu hal, tapi kita lagi marah sama dia. Nah, karena kita lagi marah sama dia, jadinya semua perkataan dari teman kita itu nggak bisa kita serap dengan baik karena rasa kesel yang kita rasa ke teman kita tuh lebih mendominasi gitu. Maksudnya di sini. Terus lanjut, di sini ada perbedaan budaya, makna atau kebiasaan berbeda. Kalau perbedaan budaya di sini, contohnya bisa kayak mungkin di suatu negara, di suatu wilayah ada yang kalau misalkan ngobrol itu kita natap mata itu tuh dianggap sopan, tapi di wilayah lainnya berbeda. Kalau misalkan kita ngobrol natap mata itu malah dianggapnya kurang sopan gitu. Terus selanjutnya ada kurang jelasnya penyampaian, pesan tidak terstruktur atau ambigu.
Di sini contohnya kayak misalkan kita ngomong ke teman kita, nanti ketemuannya di lapangan gitu. Kan kurang jelas ya, lapangan apa maksudnya. Teman kita nggak bakal ngerti gitu lapangan apa. Misal lapangan di kampus, lapangan di tabi atau gimana. Kalau itu kan lebih jelas. Jadi kalau misalkan ngasih apa penyampaian itu memang harus dengan jelas-jelasnya biar nggak ambigu. Selanjutnya ada perbedaan persepsi seperti penafsiran pesan yang berbeda. Di sini bisa ada contohnya kayak misalkan karyawan A ini menganggap secepatnya itu hari ini tugasnya tuh secepatnya maksud dia tuh gimana ya? Karyawan A itu menganggap karena secepatnya itu tuh udah harus selesai tugasnya pada hari ini gitu. Padahal sedangkan si karyawan B temennya itu tuh menganggap secepatnya itu tuh selesai di minggu ini, jadi bukan hari ini. Jadi maksud perbedaan persepsi itu seperti itu. Terus selanjutnya yang terakhir di sini ada lingkungan tidak kondusif, ramai, panas atau mengganggu konsentrasi. Di sini juga banyak kita alami pastinya karena kan kita banyak kuliah online Zoom ya dan itu tempatnya jadi bisa lebih luas gitu. Kalau misalkan di kelas kan udah pasti fokus, kalau misalkan ramai kan lebih bisa dikondusifin daripada tempat-tempat umum lainnya. Jadi seperti itu contohnya. Dikembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak atas pemaparan materinya. Ya, selanjutnya ada bahasa manusia ya. Untuk bahasa manusia saya akan sedikit menjelaskan mungkin. Yang pertama ada ciri-ciri bahasa manusia. Bahasa merupakan ciri khusus manusia. Bahasa diperoleh sejak lahir melalui lingkungan. Bahasa sebagai identitas masyarakat. Bahasa bersifat dinamis atau berkembang. Bahasa penting dalam interaksi sosial. Nah, jadi berikut adalah yang tadi saya bacakan itu berkaitan dengan ciri-ciri bahasa yang digunakan oleh seluruh manusia ya. Jadi bahasa itu pun dia memiliki ciri-ciri yang bisa kita kenali secara spesifik gitu, supaya kita bisa tahu apa itu bahasa, apa itu fungsi bahasa. Jadi untuk kita bisa menganalisis fungsi daripada bahasa, kita juga harus mengetahui terlebih dahulu daripada ciri-ciri bahasa yang digunakan oleh manusia. Selanjutnya yang B ini ada keunikan bahasa manusia. Bahasa manusia mampu menyampaikan hal abstrak dan tidak terbatas pada waktu. Displacement. Contoh, membicarakan masa depan atau hal imajinatif. Boleh di next slide. Nah, selanjutnya ada produktivitas bahasa. Bahasa manusia bersifat produktif, yaitu mampu menghasilkan jumlah kalimat yang tidak terbatas dari unsur-unsur yang terbatas melalui aturan dan kreativitas berbahasa. Kemampuan ini memungkinkan manusia menyusun dan memahami kalimat baru yang belum pernah diucapkan sebelumnya. Nah, di sini juga kita ada contoh ya daripada produktivitas bahasa itu sendiri, yaitu membuat kalimat baru yang belum pernah diucapkan seperti saya menghafal materi sambil berjalan mundur di halaman rumah. Ya, mungkin secara kaidah kebahasaan atau secara vokabulerisnya itu tidak ada hal yang demikian dan dianggap kurang masuk akal ya. Tapi dengan adanya produktivitas bahasa, jelasnya kita juga bisa untuk menginterpretasikan sesuatu supaya suatu hal yang cenderung abstrak ataupun bisa dibilang abnormal itu bisa disampaikan dan tersampaikan dengan jelas gitu teman-teman. Boleh next slide? Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Ini berkaitan dengan kesimpulan yang tadi sudah rekan-rekan saya jelaskan ya dari presentasi kami, yaitu bahasa merupakan alat utama komunikasi manusia yang digunakan untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan informasi dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa memiliki berbagai fungsi dalam kehidupan sosial, seperti sebagai alat ekspresi diri, alat komunikasi, sarana integrasi, dan adaptasi sosial, serta sebagai alat kontrol sosial. Komunikasi sendiri merupakan proses pertukaran makna antar manusia untuk membangun pemahaman dan hubungan sosial. Bahasa dan komunikasi memiliki hubungan yang sangat erat.
karena komunikasi membutuhkan bahasa sebagai media penyampaian pesan. Selain itu, bahasa manusia bersifat unik dan terus berkembang mengikuti perubahan zaman, serta kebutuhan masyarakat dalam berinteraksi. Jadi, mungkin ringkasnya adalah bahasa itu sangat kita butuhkan, apalagi kita adalah manusia, yang mana manusia adalah makhluk sosial, membutuhkan komunikasi kepada manusia lainnya. Yang mana, bagaimana yang tadi kita udah dengar penjelasan dari rekan kami, bahwasanya dalam komunikasi itu butuh media ya. Dalam komunikasi itu butuh media supaya orang lain itu bisa paham tentang apa yang kita komunikasikan. Maka dari itu bahasa itu masuk sebagai fungsi tersebut. Ya, walaupun bahasa itu di dunia ini cukup beragam ya, ada banyak sekali bahasa di dunia ini, walaupun juga disatukan oleh satu bahasa dunia yaitu bahasa Inggris, tetap saja bahasa itu sangat membantu banyak orang ya, sekalipun mungkin bisa dibilang sifatnya tidak general karena adanya perbedaan dan ada banyaknya bahasa tersebut. Jadi jelasnya adalah bahasa itu sangat kita butuhkan dalam setiap komunikasi kita karena komunikasi itu membutuhkan media yaitu bahasa. Boleh di next slide? Oke, sekian presentasi dari kami. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan atau masih ada yang dirasa kurang jelas, dipersilahkan untuk raise hand. Kemudian kami akan tunjuk dan dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan. Terima kasih. Ya, silahkan Saudara Muhammad Haikal. Baik, terima kasih Saudara Real atas kesempatannya. Eh, mau nanya, tadi kan udah dijelasin tuh kayak sifat-sifat bahasa. Pada bagian sifat-sifat bahasa itu terdapat, saya agak notice bahwasanya bahasa itu sebagai lambang. Bisa tolong dijelaskan ulang? Soalnya saya masih kurang paham. Ya, baik. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Selanjutnya, buat teman-teman yang lain, apabila masih ada pertanyaan, kami akan tampung ya sebanyak 3 penanya terlebih dahulu. Silahkan. Ya, sembari menunggu teman-teman lain yang barangkali ada pertanyaannya, kami tunggu sampai beberapa menit. Saya izin sedikit menjelaskannya atau sedikit mendefinisikan ulang terkait
pertanyaan daripada Saudara Haikal yang berkaitan dengan bahasa sebagai lambang. Nah, apa penjelasan ataupun apa interpretasi daripada bahasa itu sebagai lambang? Jadi, yang dikatakan bahasa itu sebagai lambang itu sebetulnya ada dua aspek ya. Yang pertama adalah aspek penggunaan. Kenapa bahasa itu bisa dikatakan sebagai lambang? Karena bahasa itu melambangkan sesuatu. Apapun yang ada di muka bumi, apapun yang ada di sekeliling kita itu dilambangkan oleh bahasa. Contohnya tadi saudari Dina ya, Dina Yulis itu menggunakan contoh kucing ya. Jadi yang namanya kucing itu, nama kucing ya, sebutan kucing itu adalah lambang ya, adalah suatu hal apa suatu kata yang kita gunakan untuk melambangkan hewan yang mengeong ya. Jadi sebetulnya kucing itu nggak ada nama. Nah, karena kita nggak ada nama nih, kita kan susah buat ngejelasin nih gitu, atau buat nyebut. Kan nggak mungkin juga kita nyebut kucing itu sebagai, oh itu ada hewan yang berkaki empat, mengeong, dan wajahnya imut. Nggak mungkin kayak gitu. Nah, kita butuh sesuatu untuk melambangkan. Ya, kita butuh sesuatu untuk melambangkan hewan tersebut. Maka dari itu kita gunakan kata kucing. Ya, jadi itu adalah bahasa sebagai lambang dari sisi penggunaan. Nah, kemudian juga ada dari sisi apa ya bisa dikatakan dari sisi identitas gitu ya, lambang secara identitas. Contohnya itu di negara ya. Setiap negara itu pasti punya lambang bahasanya masing-masing. Contohnya di negara Indonesia yang mana lambang bahasa kita adalah bahasa Indonesia sebagaimana yang tertuang di dalam Sumpah Pemuda bahwasanya bahasa kesatuan kita adalah bahasa Indonesia. Nah, jadi bahasa Indonesia ini menjadi lambang daripada kesatuan banyaknya atau ragamnya bahasa yang ada di Indonesia ini. Kita tahu bahwasanya di Indonesia itu ada banyak bahasa dari setiap suku, dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua. Nah, semua itu disatukan oleh satu bahasa, yaitu bahasa yang menjadi identitas bahasa Indonesia. Jadi kira-kira seperti itu ya, dua penjelasan lambang bahasa dari sisi penggunaan dan juga dari sisi identitas. Apakah sudah menjawab, Saudara Haikal? Baik, sangat membantu. Terima kasih, Saudara Real. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Selanjutnya untuk teman-teman lain, ditunggu sampai 1 menit lagi ya. Jika tidak ada, maka kami akan tutup presentasi. Oke, Saudari Alia Kansa terlebih dahulu, boleh? Baik, terima kasih Saudara Real atas kesempatannya. Izinkan nama saya Alia Kansa dari kelompok 8. Izin bertanya, seperti yang tadi teman-teman pemateri udah jelasin, di bagian kalau bahasa itu kan bersifat dinamis atau mana suka, atau bahasa Indonesianya itu arbitrer ya. Nah, eh, di sini aku sedikit menyinggung masalah yang di TikTok. Kalau misalnya teman-teman tahu, di TikTok itu ada satu Gen Z, dia itu bilang kalau dia itu nyiptain bahasa baru, kalau nggak salah tuh namanya gelgah. Itu aku kurang apa lupa ya artinya, kalau nggak haus geragas gitu. Nah, pertanyaannya, apakah sorry, pertanyaannya, kapan sih sebuah bahasa buatan itu bisa dianggap sebagai bahasa asli oleh masyarakat? Apakah syaratnya itu harus disetujui oleh halayak banyak gitu? Sekian dan terima kasih. Iya, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada Saudari Alicia Taskia, dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi mau nanya, kan hakikat bahasa itu alat komunikasi, tapi di medsos sekarang tuh banyak komunikasi itu justru malah jadi miskom karena kan kita bacanya pakai nada doang, tergantung kepala kita gitu kan. Nah, kalau karena itu, kalau misalnya bahasa sering malah jadi miskom di ruang digital, apakah itu berarti hakikat bahasa itu berubah atau persoalannya malah terletak di pengguna bahasa yang nggak lagi pakai bahasa sesuai hakikatnya? Itu aja. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Selanjutnya untuk jawabannya akan untuk pertanyaan akan kami tampung terlebih dahulu ya, dan kami akan diskusikan terlebih dahulu untuk jawabannya. Terima kasih banyak. Nggak usah pakai diskusi, diskusinya Anda lihat searching itu, ya. Nggak usah pakai diskusi, langsung aja jawab aja gitu loh. Oke, baik Pak. Saya akan Buat gitu loh. Gitu kan.
Oke, saya akan langsung jawab Nggak ya Pak usah ya. salah juga nanti, nggak usah dijawab. Anda pasti kalau diskusi ini lihatnya GPT, lihatnya apa kayak gitu kan. Itu nggak usah pakai searching-searchingan gitu kan. Itu ada di otak semua itu. Ayo jawab. Baik, saya izin jawab dulu ya dari Saudari Alia Kansa. Nanti barangkali ada dari kelompok saya yang ingin menambahkan. Ya, dari pertanyaan Alia Kansa, kapan suatu bahasa ya atau suatu kosakata itu disetujui? Apakah butuh validasi dari halayak ramai ataukah tidak? Ya, jawabannya kita meninjau dari kasus terbaru ya, dari kata galgah itu yang jadi lawan katanya haus. Sebelumnya ada sedikit kontradiksi ya, atau ada sedikit bukan kontradiksi, lebih kepada perdebatan ya, perdebatan antara kita ya masyarakat Indonesia tentang lawan kata haus. Kalau misalkan kembung kan itu kayak terlalu banyak ya. Nah, terus lawan katanya haus atau yang mendefinisikan tidak haus itu apa? Nah, kemudian ada yang satu mencetuskan tuh sebetulnya dia bukan mencetuskan secara pribadi ya, tapi sebenarnya kata galgah itu memang sudah ada, tapi sebelumnya itu belum dikenal di halayak ramai. Nah, kemudian dia mencetuskan gitu bahwasanya oh iya ini aja nih buat lawan katanya haus, galgah, biar kalau misalkan kita ingin mendefinisikan, oh saya sedang tidak haus, itu gampang, nggak perlu dengan kata tidak haus. Jadi to the point gitu, straight to the point kita menggunakan kata galgah. Nah kemudian setelah dia nge-up konten tersebut ya, konten terkait galgah ini ternyata mendapat respon positif dari audiens, audiens TikTok khususnya Gen Z ya, karena yang pertama kali kena di variabelnya ya, yang pertama kali kena itu di anak-anak Gen Z. Nah, kemudian dari Gen Z itu mereka setuju, oh iya masih oke nih buat dipakai karena kita juga butuh kosakata ini. Nah, selang berapa lama karena dia juga makin merebak ya dari Gen Z turun ke milenial, turun juga ke Gen X dan seterusnya. Adalah mungkin ya dari orang-orang KBBI ya karena mungkin pasti ya orang-orang yang mendalami kosakata di dalam bahasa Indonesia itu yang mengurus kamus KBBI karena kita juga tahu kan ada situs webnya ya KBBI itu kan pasti mereka main medsos juga dan mereka ngelihat nih oh Galgah ini dapat respon positif dari halayak ramai bukan cuma spekulasi dari satu orang. Berarti ini kita harus rundingkan nih Galgah ini supaya bisa jadi kosakata yang resmi dan berdasarkan banyaknya atau kuantitas orang-orang yang setuju Galgah ini menjadi bahasa resmi diresmikan apa? Diresmikanlah kata Galgah ini di dalam KBBI ya. Untuk jelasnya teman-teman bisa ngelihat di situs web KBBI, di situ udah ada kata Galgah ya. Artinya Galgah itu udah resmi masuk dalam bahasa Indonesia. Kira-kira seperti itu, Saudari Alia Kansa, apakah sudah menjawab? Izin Real berarti tuh termasuk dia ini tuh kayak penutur yang memperkembangkan lagi bahasa yang udah lama gitu ya. Jadi di-upgrade gitu kan ya? Iya, di naikin lagi bahasa yang udah ada sehingga jadi bahasa nasional gitu. Baik, terima kasih. Itu sudah terjawab Real. Iya, terima kasih banyak. Selanjutnya pertanyaan dari Saudari Alicia Taskia Putri dari kelompok saya, apakah ada yang ingin menjawab ataupun tidak? Kalau tidak ada yang menjawab, nanti saya akan menjawab lagi. Ya, mungkin saya aja yang menjawab ya. Izin menjawab pertanyaan dari Saudari Alicia Taskia terkait definisi bahasa ataupun hakikat bahasa yang mana di zaman dewasa ini ya, dewasa kini itu banyak orang, bukan banyak lagi, bahkan semua orang itu cenderung membaca suatu pesan, suatu chat itu dengan perasaan. Contoh misalkan typingnya biasanya sih lebih condong ke perempuan ya. Kalau misalkan ataupun misalkan bahasanya terlalu disingkat-singkat bukan cuma typingnya tapi bahasanya benar-benar disingkat pakai bahasa singkatan semua oh mungkin orang ini nggak nyaman oh mungkin orang ini cuek dingin dan lain sebagainya nah kemudian karena adanya perasaan tersebut apakah hakikat bahasa ini berubah apakah definisi bahasa ini berubah yang mana chat ini kan tidak melambangkan ya tidak melambangkan ekspresi sesungguhnya tapi kita bisa rasakan dari chat atau typingan itu tersebut ya dan ini nggak terjadi cuma di perempuan ya, di laki-laki pun sebagian besar mengalami hal yang demikian. Nah, jawabannya adalah ada suatu solusi ya, sebuah solusi yang mana karena kita berada di era digital, jadi kita juga harus memahami atau belajar norma-norma yang ada pada dunia digital, bukan cuma di dunia umum.
contoh di dalam dunia umum, kalau misalkan orang lain nanya, kita harus jawab dengan ramah, kita harus jawab dengan senyuman, kita harus jawab dengan jelas, kita harus jawab dengan penuh semangat gitu, antusias supaya orang tersebut puas dengan jawaban kita dan mereka tidak merasa tersinggung. Nah, itu juga harus dibawa ke dunia digital. Kalau misalkan kita balas chat orang, jangan sampai kita balas terlalu singkat deh. Apa bahasanya itu typingnya terlalu singkat gitu. Kenapa? Karena dengan singkatnya typing itu sama halnya dengan kita jawab orang di dunia nyata dengan cara yang dingin atau cuek. Itu sama ya. Itu sama walaupun spekulasi mengatakan beda kok. Emang ada orang yang ngechatnya singkat, ada juga orang yang ngechatnya panjang. Ya memang seperti itu, tapi di dalam penggunaan bahasa kepada manusia lainnya, di dalam komunikasi itu juga butuh yang namanya etika ataupun norma. Apalagi misalkan yang di chat atasan gitu, misalkan kalian berperan sebagai atasan di sebuah organisasi, yang mana bawahan kalian tuh ngechat entah untuk memastikan, entah untuk kebutuhan lainnya. Yang namanya bawahan kan pasti ngechat dengan cara yang sopan ya. Jadi dengan cara sopannya bawahan itu aja, itu udah mendefinisikan bahwasanya walaupun di era digital, walaupun di dunia digital nih, ranah digital, komunikasi digital, juga tetap wajib untuk kita memperhatikan gitu sistem tata bicara kita. Nah, jadi bawahan itu ngechat dengan cara sopan, santun, dengan norma, dengan etika. Atasan pun jangan mentang-mentang strata sosialnya lebih tinggi, dia kemudian bisa semena-mena dengan jawab terlalu singkat. Dia juga harus menyamai ya, menyamai semangat ataupun menyamai etika dari bawahannya tersebut sehingga tercipta komunikasi yang dinamis, komunikasi yang nyaman gitu antara atasan bawahan. Nah, dari atasan bawahan itu kalau sudah terjadi demikian, maka ke teman-teman pun pasti akan kayak begitu. Gitu, teman-teman. Itu sekiranya jawaban dari pertanyaan Alicia Taskia, apakah kira-kira menjawab? Terjawab, terima kasih. Ya, terima kasih banyak atas pertanyaannya Saudari Alicia Taskia dan juga Saudari Alia Kansa. Terima kasih. Sekian presentasi pemaparan terkait materi bahasa kita pada hari ini. Jangan ditutup dulu, jangan. Oke, baik, Jangan Pak. tutup dulu, jangan. Ya, Iya, baik, iya. Ustadz. Barangkali Nanti ada tutupnya tambahan dari belakangan Ustadz. aja kalau udah ditambah guru. Iya, ya, saya sedikit aja dari paparan tadi. Kali ini paparan pertama ya, paparan baru awal-awal ya. Sebenarnya ini paparan ini sama dengan paparan ilmu lugha ya. Karena Anda belajar di ilmu lugha juga ya. Jadi tentang bahasa dan fungsinya ya, bahasa dan fungsinya ya. Bahasa itu memang milik manusia ya. Makanya kalau Al-Qur'an itu diterjemahkan sama orang bahasa, pasti kata al-asma itu terjemahannya adalah bahasa. Ketika wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, kan itu kan. Terus wa idh qala rabbuka, terus di situ wa 'allama adamal asma'al kullaha summa 'aradahum 'alal malaikah ya. Al asma ketika yang menerjemahkan orang bahasa, di situ Allah mengajarkan bahasa. Ya, Allah mengajarkan bahasa. Tetapi kalau yang menerjemahkan orang katakanlah orang yang ahli teknologi, Allah mengajarkan teknologi. Ya, nah disitulah letak dari sosiolinguistik. Ya, jadi sebuah kosakata itu bisa bermakna banyak tergantung siapa yang mengucapkan. Ya, jadi tergantung siapa yang mengucapkan. Jadi ketika wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala ya ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Nah, kata al-asma di situ ketika yang menerjemahkan bahasa itu pasti orang bahasa. Kalau yang menerjemahkan orang katakanlah tentang sosial pasti ilmu sosial. Nah, disitulah kenapa sosiolinguistik itu penting, karena ternyata bahasa itu tergantung di mana nilai sosial orang itu mengatakan. Ya, di mana status sosial itu mengatakan. Ya. Anda misalnya tidak tersinggung
ya, tersinggung ketika dikatakan apa namanya, ini saya contohnya misalnya, Indonesia negara berkembang, kenapa nggak dikatakan negara miskin? Ya, kenapa nggak mengatakan negara miskin? Ya, sekarang juga ada istilah-istilah yang perlu dihaluskan misalnya kan. Padahal itu adalah pekerjaan kotor misalnya kan, salah prosedur misalnya kan. Padahal bukan salah prosedur, padahal dia memang korupsi, ya kan? Dia maling gitu kan. Tapi istilahnya salah prosedur. Nah, itu salah satu kenapa kita mesti belajar sosiolinguistik, ya, sosiolinguistik. Tadi saya katakan bahwa bahasa itu memang milik manusia. Yang lain memang nggak punya bahasa, ya. Yang lain itu memang tidak punya bahasa, ya. Jadi manusia memang dikasih software, ya, dikasih software bahasa, ya, dikasih software bahasa, ya. Kalau binatang nggak ada software bahasanya, sekalipun dikasih tindakan sama, misalnya kan, dikasih tindakan sama, dikasih treatment sama, dia bisa menirukan, tetapi tidak tahu konsepnya. Misalnya burung beo, ya, dikatakan diajari sama tuannya, ya, jelek lu, gitu kan, saya diajari seperti itu kan. Nah, yang datang itu mertuanya, misalnya kan, yang datang mertuanya, burung beo-nya bilang jelek lu, gitu kan. Nah, berarti dia nggak punya konsep, ya, dia hanya bisa menirukan, ya. Nah, ketika kita ngomong misalnya jelek lu itu kan namanya brandware, ya, brandware. Nah, diterima oleh software kita, softwarenya software bahasa, ya, software bahasa. Nah, software bahasa itu hanya dimiliki oleh manusia, ya, hanya bisa dimiliki oleh manusia. Ketika treatmentnya bahasa Indonesia, Anda bisa bahasa Indonesia. Ketika treatmentnya bahasa Inggris, Anda bisa bahasa Inggris. Orang Arab kok masih kecil-kecil bisa bahasa Arab ya? Ya jelas, ya, karena dia stimulusnya atau treatmentnya adalah treatment bahasa Arab. Masih kecil kok bahasa Arabnya pintar ya? Iya, karena treatmentnya adalah treatment bahasa Arab, ya, seperti itu. Nah, kalau dia treatmentnya bahasa Inggris, ya dia pintar bahasa Inggris. Treatmentnya bahasa Jawa, ya bahasa Jawa. Nah, ketika seorang anak, ya, anak duta besar misalnya, anak duta besar itu dia bisa banyak bahasa karena dia pindah-pindah. Dia pindah dari Jepang, pindah dari misalnya ke Inggris, pindah ke Suriah, kemana. Itu dia bisa banyak bahasa. Kenapa? Karena memang bahasa itu tergantung dari brandware-nya. Ya, tergantung dari brandware-nya. Ya. Jadi software itu, bahasa itu adalah sebuah software yang memang dimiliki hanya pada manusia, ya, hanya pada manusia. Itu ya. Nah, tadi ada pertanyaan bahwa bahasa itu adalah sistem lambang, ya, sistem lambang. Nanti kalau Anda nanti belajar di ilmu lugha, ada namanya segitiga makna atau semantic triangle atau bahasa Arabnya al-musallas ad-dilali. Al-musallas ad-dilali itu kalau Anda belajar di semantik, ya, bahwa semua bahasa itu terhubung pada tiga kutub. Pada tiga kutub. Kutub pertama adalah al-mafhum. Al-mafhum itu tetap di atas. Nah, al-mafhum itu bahasa kitanya adalah konsep. Nah, kemudian dia punya kaki, ya, namanya ramzun, ya, ramzun atau dalil bilang aja, ya, sesuatu yang atau lambang, ya, lambang. Kemudian ada juga yang dilambangkan. Nah, itu tiga. Jadi setiap kata atau setiap kalimat, setiap kata, ya, itu yang disebut dalam semantik namanya al-musallas ad-dilali atau triangle, semantik triangle, ya, semantik triangle, ya, segitiga makna, ya, segitiga makna. Jadi ketika seseorang ini mengatakan saya ini jarum pentul nih, ini jarum pentul. Nah, ini jarum pentul itu disebut sesuatu yang dilambangkan. Ya, jarum pentul itu adalah yang melambangkan. Nah, konsepnya ada di otak kita.
Ya, konsepnya ada di otak kita. Kalau saya mengatakan kepada Bu Masito misalnya, Bu, jarum pentulnya jatuh misalnya kan, Bu Masito langsung paham, oh jarum pentul itu berarti ini. Nah, jarum pentul itu benar kan jarum pentul Bu ya? Ya, ini jarum pentul ya, jarum pentul ini ya, ini adalah sesuatu yang dilambangkan. Nah, nanti bahas abstrak, artinya yang konkret. Nah, kalau ini konkret, ya konkret, ini konkret nih kan, jarum pentul konkret. Nah, kemudian apa namanya, ada juga yang tidak konkret. Contohnya misalnya apa? Melamun, cinta, ya, terus jatuh cinta. Nah, itu nanti akan dipahami melalui konsep, ya. Misalnya, bagaimana definisi jatuh cinta? Jatuh cinta itu rasanya seperti apa misalnya? Rasanya seperti permen nano-nano misalnya kan, asin, asam, manis gitu kan. Nggak bisa tidur, nggak bisa makan, nggak bisa apa. Anda pernah jatuh cinta? Pernah kan? Nah, jatuh itu rasanya nano itu, ya ada asin, ya ada asam, ya ada segala macam rasanya rasa upil, ya kan? Anda pernah mencicipi upil nggak? Nah, itu rasa jatuh cinta seperti itu karena itu ada yang dilambangkan, ada yang melambangkan. Nah, ada konsepnya di otak kita. Nah, konsepnya di otak kita. Nah, sesuatu yang melambangkan itu beda-beda. Kalau dia treatmentnya bahasa Inggris, kursi itu chair. Ya, bahasa Arabnya al-kursi. Bahasa Indonesianya kursi. Barangnya mana? Ya barangnya seperti kursi, seperti ini misalnya kan. Nah, seperti ini kursi. Nah, konsepnya ada di otak kita. Dilambangkan dengan apa? Dilambangkan dengan kosakata. Kosakatanya bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Cina, bisa bahasa Jawa, bisa bahasa segala macam. Seperti itu. Ya, itu yang disebut dengan dilambangkan. Nah, oleh karena itu, bahasa itu bersifat arbitrer. Suka-suka. Ya, artinya nggak harus misalnya apa namanya, ini namanya jarum pentul. Kalau dalam bahasa Jawa ini namanya dom bundel. Ya, dom bundel. Nah, bahasa Indonesia jarum pentul. Nah, dom bundel gitu kan. Nah, itu beda-beda kan. Karena saya orang Jawa, jadi saya tahunya bahasa Jawa ya. Nah, dom bundel namanya. Kalau ini jarum pentul. Nah, itu yang disebut dengan lambang, bahwa setiap bahasa itu pasti melambangkan sesuatu. Pasti melambangkan sesuatu. Nah, seperti itu. Tadi juga ada pertanyaan, bagaimana bahasa itu disepakatin. Misalnya, ya, kemarin apa? Tadi apa bahasa Indonesianya dari apa namanya, lawan katanya dari haus? Gelaga. Gelaga itu sebenarnya ada di kamus KBBI. Ya, cuman ada cumannya. Cumannya apa? Tidak semua orang tahu. Nah, kapan itu bahasa itu dipopulerkan? Kalau memang bahasa itu digunakan, maka bahasa itu nanti ada bahasa yang punah. Ada bahasa yang punah itu apa? Ada, ya, karena sebabnya ada peperangan bahasa, ada apa namanya, ma'arokatul lughah istilahnya kalau dalam bahasa. Dulu saya ngajar sosiologi itu pakai bahasa Arab, ya, ma'arokatul lughah, perang bahasa. Perang bahasa itu yang salah satunya bisa punah atau bisa saling menyatu. Bisa campur ya, bisa campur, bisa saling menyatu. Contohnya misalnya katakanlah bahasa Arab dengan bahasa Persia. Bahasa Arab dengan bahasa Persia itu, ya, banyak bahasa Arab yang dipengaruhi oleh bahasa Persia. Contohnya bahasa Arab kata ambarturiah, kekaisaran. Di bahasa Arab nggak ada istilah ambartur, tapi ambarturiah itu bahasa Persia karena Persia itu kaisar. Nah, maka ada istilah ambarturiah. Nah, itu bukan bahasa Persia. Nah, itu digabung menjadi bahasa Arab gitu kan. Nah, nanti istilahnya ada, kalau dalam ilmu penerjemahan itu ada yang disebut dengan domestifikasi dan forenisasi. Ya,
domestifikasi dan forenisasi itu dalam kajian penerjemahan. Ya, seseorang bisa menggunakan bahasa ketika tidak ditemukan dalam bahasanya. Ya, misalnya Anda akan mengatakan bahasa Inggrisnya nasi tumpeng. Nasi tumpeng nggak ada di Inggris, tetapi dipaksakan. Nah, akhirnya konsep itu dijelaskan nasi tumpeng adalah nasi atau misalnya bahasa Arabnya lontong apa? Ya, lontong misalnya disebut dengan arus al-mujammad, nasi yang dikeraskan. Ya. Nasi yang dikeraskan, maksudnya seperti apa yang dikeraskan? Tapi bentuknya panjang, dibungkus daun pisang, nah itu namanya lontong. Nah, seperti itu ya. Kemudian tadi ada pertanyaan lagi, apa tadi buku? Yang ketiga pertanyaan siapa tadi? Ya, itu yang ada di TikTok kan. Nah, jadi yang di TikTok itu bahasa itu sebenarnya ketika akan muncul suatu bahasa yang baru, bahasa itu kan disepakati maksudnya kan. Saya misalnya ketika saya ngomong sama istri saya, ya, ada istilah tersendiri antara suami dan istri. Misalnya saya bilang ke istri saya, mau nggak Bu kamu saya ajak ke surga? Misalnya gitu kan. Istri saya bilang, mau dong. Nah, tapi anak saya nggak paham. Yang paham hanya saya dengan istri saya. Ya, mau nggak kamu saya ajak ke surga? Gitu kan. Yang paham hanya istri saya dan karena konsep yang dimiliki saya dan istri saya ternyata sama. Ya, konsepnya sama, tetapi orang lain juga nggak ngerti. Nah, ketika orang lain nanya misalnya, apa sih yang dimaksud surga misalnya kan? Oh, surga itu ini. Nah, orang lain tiru misalnya, orang lain tiru semuanya. Seperti istilah sekarang yang kemarin-kemarin di puasa ya, istilah mokel. Ya, mokel itu dalam bahasa Jawa adanya mukah. Mukah itu membatalkan puasa. Ya, makan atau minum. Tapi saya nggak paham istilah mokel. Tapi ternyata mokel itu dipopulerkan lah sama anak muda. Ya, mokel. Akhirnya mokel itu adalah membatalkan puasa. Nah, ketika sudah menjadi kesepakatan, ya, itu baru disebut sebagai bahasa. Begitu kira-kira tambahan dari saya ya. Mungkin dari Bu Masito ada ya, di seberang saya ada Bu Masito. Ya, mungkin akan menjelaskan lebih lanjut ya. Jadi tadi fungsi dan hakikat bahasa itu fungsinya bisa macam-macam. Kenapa Anda belajar seperti ini dalam sosiolinguistik? Ini karena kajian pertama ya, kajian pertama Anda harus tahu dulu tentang konsep bahasa dan fungsinya. Nah, sosiolinguistik kenapa harus ada sosionya? Karena setiap bahasa ternyata dimaknai makna yang berbeda. Ya, saya misalnya bilang kata kata sedikit, atau saya bilang nggak punya uang, ya kan? Saya nggak punya uang, uangnya saya di kantong masih 1 juta, ya kan? Tapi nggak punya uangnya siapa namanya tingkat koruptor misalnya, tingkat menteri-menteri, dia nggak punya uang itu masih 100 juta di rekeningnya, masih ada. Katanya sama, ya. Saya nggak punya uang, ya kan? Ketika misalnya ada saudara mau pinjam gitu kan, saya nggak punya uang gitu kan, nggak punya uang. Nah, kata nggak punya uang itu konteksnya akan berbeda sesuai dengan status sosial seseorang. Ya, si Alia misalnya ya, Alia bilang saya nggak punya uang. Memang beneran nggak punya uang, nggak ada speserecan. Ya, tetapi kalau saya bilang saya nggak punya uang, tapi di rekening saya masih ada 1 juta. Masih ada 1 juta di rekening saya. Ya, saya nggak punya uang. Ya kan? Memang di kantong saya nggak ada uang. Ya, tapi di rekening masih ada. Ya, tapi terus lagi orang lain yang lebih kaya lagi, misalnya tingkatan sosialnya lebih tinggi lagi, dia bilang nggak punya uang untuk beli Alphard. Ya kan? Beda. Saya nggak punya uang untuk beli Alphard. Alphard itu kan harganya 1 M lebih. Ya, nah jadi kosakata yang sama ketika diucapkan oleh seseorang yang beda status sosial itu bisa bermaknanya banyak. Oke,
Nah, itu saja dari saya. Terima kasih. Saya izin tutup kamera ya. Ya. Siap, syukran Ustadz untuk tambahannya ya tadi. Tadi ini kelompok satu ya, Real dan kawan-kawan ya, tadi sudah mempresentasikan mengenai hakikat dan fungsi bahasa ya. Nah tadi mungkin kalau dari Ustazah menambahkan ini ya, tadi mengenai sifat bahasa ya. Tadi teman-teman dari kelompok satu menyebutkan ada berapa tadi? Siapa? Dina ya? Dina mana Dina? Din? Halo? Ada 10 saja. 10 ya Din ya. Ya, Nah, tadi tuh kalau di apa namanya harusnya 12. bukunya ya Abdul Khair ya itu dikatakan ada 12 ya. Nah, Iya, yang dua Ustazah. itu yang belum masuk apa Din? Baca nggak? Kamu dari mana nih referensinya Din? Eh, dari webnya Gramedia. Dari web ya. Eh, Nah, nanti dicari sumber-sumbernya ya, Din ya. Nah, ini kalau dari Abdul Khair nih, ini menyatakan ada 12 ya. Tadi itu yang belum masuk adalah bahasa itu bermakna nah, dan juga bahasa itu unik. Itu kalau nggak salah dua itu tadi belum masuk ya, Din ya. Iya, betul saja. Iya, nah tadi ini berkaitan sama pertanyaannya siapa tadi yang pertama tentang Haikal ya. Pertanyaan Haikal ya tadi, yang lambang. Nah, tadi sudah ditambahkan oleh Ustadz. Nah, tadi ya terkait bahasa itu sebagai lambang, nah dan juga bahasa itu bermakna. Makanya tadi Ustadz jelaskan ya, dalam konsep semantik ya, ada yang disebut dengan segitiga makna. Oke, mungkin ini boleh stop share screen-nya. Ustazah ikut share screen dulu. Sudah terlihat, teman-teman? Terlihat saja. Terlihat ya. Nah, tadi nih yang dipaparkan kelompok satu baru 10 ya. Tadi yang belum masuk itu bahasa itu bermakna ya yang terlewat dan bahasa itu unik. Nah, ini saya cek tadi dua ini belum masuk ya. Nah, berkaitan dengan bahasa itu bermakna, itu akan beririsan dengan bahasa sebagai lambang. Tadi sebagaimana dijelaskan oleh Ustadz Hakam ya, bahwasanya dalam konsep makna itu ada dikenal dengan istilah segitiga makna ya. Nah, ini ketika berbicara makna ya, nah itu akan berkaitan dengan lambang ya atau simbol. Nah, ini disebut segitiga. Kenapa? Karena nih, kalau kalian masih ingat ya kemarin di Lugoh Am sudah dijelaskan ya. Menurut De Saussure ya, siapa nih De Saussure ini? Ferdinand de Saussure siapa? Masih ingat nggak kemarin? Kayaknya Ustazah udah sempat singgung deh. Siapa Bapak Ferdinand de Saussure? Tik bukan Ustazah. Siapa Alia? Bapak linguistik. Iya, betul ya. Beliau dikenal sebagai bapak linguistik ya dari Perancis. Nah, beliau mengungkapkan ada dua istilah ya mengenai linguistik ya, yaitu ada yang disebut dengan signifier atau signify dalam bahasa Perancisnya, atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan signifier dan signified ya. Atau kalau bahasa Indonesia kita kenalnya penanda dan petanda. Nah, atau bahasa lainnya penanda itu adalah sebagai lambang. Terus petanda itu adalah apa makna ya atau konsepnya. Nah, terus kenapa Ustazah harus ada segitiga? Nah, karena satunya lagi disebut sebagai referen ya. Jadi ini lambang adalah kata-katanya ya. Nah, seperti di sini berarti yang disebut lambang atau simbol yang mana? Kalau dalam contoh di sini segitiga yang ada di sini. Yang disebut lambang atau simbol yang mana? Halo, teman-teman, terlihat kan gambarnya? Ya, terlihat saja. Coba dari segitiga yang Ustazah tampilkan di sini, kira-kira yang disebut simbol atau lambang yang mana? Cat saja.
Iya, betul. Kata cat-nya ya, ini disebut lambang atau simbol. Nah, tadi ya, sebagai penandanya, lambang bunyinya gimana sih untuk menyuarakan? Nah, untuk menyuarakan apa atau untuk menjelaskan apa? Nah, makna. Nah, makna itu ini ada dalam segitiga makna, maksudnya masuknya ke dalam konsep ini ya, yang di atas. Nah, ini makna itu sebagai konsep atau pengertian ya yang dimiliki atau terdapat pada sebuah tanda linguistik. Nah, jadi tadi ini simbol atau lambang kata cat ini melambangkan ya konsep yang menandakan sebuah apa namanya? Sebuah hewan ya atau suatu hewan yang berbulu berkaki empat misal gitu ya. Deskripsinya macam-macam nih ya kalau dalam konsep itu banyak penjelasan gitu ya. Nah, terus kemudian apa? Titik yang ketiga ini adalah disebut referen. Referen itu artinya apa namanya referensinya atau wujud nyatanya ya. Wujud nyatanya. Kalau misalnya dia tadi katanya adalah kata konkret ya, misalnya bendanya benda konkret, maka wujud nyata dari sebuah benda tersebut. Tapi kalau misalnya kata-kata itu tadi wujudnya abstrak ya, tidak konkret gitu ya, tidak nyata seperti tadi kata apa mencintai gitu ya. Nah, maka dia wujud referennya tidak ada ya, melainkan tadi dengan sikap, dengan perbuatan gitu ya, dengan rasa gitu. Nah, jadi referen ini dikembalikan kepada apakah kata yang dimaksud itu konkret atau abstrak. Nah, sehingga segitiga makna ini sangat berperan penting ya gitu ya dalam konsep makna ya atau hakikat makna. Nah, tadi ciri-ciri bahasa itu apa namanya? Memiliki lambang ya sebagai lambang dan juga bahasa itu bermakna ya. Jadi harus ada maknanya. Seperti itu untuk tambahan yang ciri-ciri bahasa ke 11 ya tadi kalau dari kelompok 10 kelompok satu. Terus sama yang ke-8 bahasa itu unik. Nah, tadi kan yang dijelaskan bahasa itu universal ya. Setiap apa namanya bahasa itu tadi sebagai alat komunikasi gitu ya atau dari berbagai bahasa itu memiliki misalnya ada sistem kesamaan, ada subjek atau ada predikat gitu kan universal. Tetapi bahasa itu juga memiliki keunikan masing-masing. Nah, misalnya kayak di bahasa Sunda, mereka banyak bunyi-bunyi yang apa? Yang bunyi itu ya. Nah, itu ciri khas dari bahasa Sunda. Tapi kalau di Sumatera, kemarin nggak bisa bilang nya orang Sunda, yaitu khasnya bahasa Sunda. Orang Sumatera, dia bunyi khasnya apa? Apa? Kalau orang Sumatera, bunyi khasnya apa, Din? Bunyi E ya. Nah, jadi hampir semua kalau di Indonesia kan ada E, ada E ya. Kalau di Sumatera jadinya E semua ya, karena khasnya mereka gitu. Kalau di Betawi banyak nih. Kalau Betawi ini karena dia merupakan bahasa campuran, dia justru sebetulnya ciri khasnya ini ya, malah banyak gabungan ya. Mungkin lebih ke intonasi. Orang-orang Betawi kayaknya kalau ngomong ngegas semua ini ya. Nah, ini lebih ke intonasi nih orang-orang Betawi ya. Nah, itu menandakan bahwasannya bahasa juga bersifat unik atau memiliki keunikan tersendiri gitu ya. Jadi dari keuniversalan suatu bahasa, dia juga memiliki keunikan. Nah, itu tambahan mengenai sifat atau hakikat bahasa ya, tadi dua lagi. Terus tadi mengenai pertanyaan dari siapa tadi? Alia ya, yang mengenai bagaimana suatu bahasa itu dikatakan bahasa atau bisa diterima gitu ya. Apakah ketika kita mencetuskan sebuah kata atau sebuah istilah gitu, kita langsung bisa diterima, itu dikatakan bahasa. Hmm, sebetulnya kalau nanti kalian, kita nanti ada nggak materinya, Ustazah lupa ya. Itu ada di ini ya, tentang apa namanya disebutnya tuh kebijakan bahasa ya. Jadi itu kalau di pembahasan sosiolinguistiknya itu mungkin tidak ada secara khusus, tetapi dia nanti ada di kebijakan bahasa yang mana ini biasanya dilakukan oleh badan bahasa. Kalian tahu kalau kita nih punya ada ya kementerian kan ada Kemendikbud kan ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Nah, itu ada yang disebut dengan Badan Bahasa
dan ada apa namanya budaya ya. Nah, nanti yang tugasnya untuk terus mengupgrade ya, kita kan punya buku pedoman, disebut sebagai apa? Buku pedoman kita nih bahasa Indonesia. Buku pedoman kita bahasa Indonesia nih disebut apa? Semua bahasa di Indonesia ini terhimpun dalam satu buku KBBI disebut sih. KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, cuman memang karena sekarang semuanya serba digital, sebetulnya lebih enak ya. Kalian kalian nih anak-anak bahasa nih walaupun bahasa Arab punya nggak nih KBBI nih? KBBI online ya. Punya nggak? Di web doang saja. Di web. Jadi kalau perlu baru nyari gitu ya. Kalau sekarang karena udah banyak aplikasi ya, mau pakai ChatGPT, mau pakai apa aja tinggal searching. Kalau dulu ya sebelum maraknya AI ya, seperti apa namanya ChatGPT, terus kemudian aplikasi yang lain-lain itu tuh Ustazah zaman S2 kita tuh harus punya KBBI kemana-mana gitu ya, apalagi pas zaman kuliah. Jadi kalau ditanya kata ini maknanya apa, itu pasti searching dulu di KBBI, walaupun online ya. Nah, itu KBBI itu selalu di-upgrade tidak setiap tahun ya, tapi dia nanti ada kalanya. Nah, sekarang tuh sudah masuk KBBI berapa? Ada yang tahu nggak? Yang terbaru nih KBBI berapa? Ada yang tahu KBBI terbaru sekarang KBBI berapa? 6 saja. Betul, KBBI 6 ya. Sekarang nih sudah masuk di KBBI 6. Nah, terakhir itu Ustazah 2019 ketika kuliah S2 itu masih KBBI 4 atau 5 ya. Berarti dalam kurun waktu berapa? Dari 2019 ke 2026. Hampir 7 tahun ya. Hampir 7 tahun tuh baru ada 1 sampai 2 kali penambahan ya. Maksudnya proses penambahan yang sudah diresmikan gitu ya. Jadi kalau sudah masuk ke BBI artinya bahasa tersebut sudah diresmikan. Nah, itu pengupgradekan itu dia ada prosesnya ya, ada fasenya. Jadi tadi ketika ada bahasa baru itu tidak serta-merta langsung bisa masuk ke BBI. Nah, dia bisa kita bilang bahasa, tapi belum tentu bahasa itu resmi atau menjadi bahasa yang baku gitu ya. Nah, sekarang sih mungkin nih karena banyak apa namanya banyaknya sosial media gitu ya, banyak platform ya, mulai dari apa Facebook, Instagram, YouTube, bahkan sekarang TikTok gitu ya, sehingga makin banyak peluang untuk nih apalagi para Gen Z ya, anak muda yang terkenal suka menciptakan apa namanya sesuatu gitu ya, bahkan bahasa aja mereka banyak apa membuat-buat gitu ya. Kalau zaman dulu tuh terkenal apa yang kata apa namanya bahasa gaulnya tuh misalnya diselipin apa agak ragu apa namanya agak baga misalkan maga kagan misalnya gitu-gitu ya. Kalian masih tahu nggak bahasa gaul yang kayak gitu? Pernah pernah kejamanan nggak? Enggak ya? Pernah saja. Oh pernah. Pernah ya, itu jadul banget kayaknya ya. Nah, terus kalau sekarang nih udah makin bervariasi ya. Bahkan kalau dulu juga ada tuh ya, itu banyak fasenya ya. Jadi kalau kita melihat sejarah tuh bahasa gaul nih udah banyak dikenalnya sebagai bahasa slang ya. Jadi apa namanya? Ada yang punya pola, ada yang sampai sekarang udah makin bebas ya. Nah, sekarang nih kalau diperhatikan bahasa gaul yang sekarang itu banyak apa namanya? Berasal dari bahasa asing justru ya. Nah, apalagi dari bahasa Inggris banyak banget ya. Apa nih kemarin? FOMO ya. Terus apa tadi? Kalau mokel ternyata bukan dari bahasa asing ya, dari bahasa Jawa. Dari Depok. Apa nih, Egi? Oh maksudnya bahasa asingnya dari Depok. Apa Gi? Contohnya Gi? Nah, taunya dari Bekasi juga Ustazah kayak bab, Apa? za, bab, Ustazah. Jadi kalau Bab. kita Apa itu maknanya? misalnya video klik baru bab gitu Ustazah. Oh, artinya apa Gi? Itu kayak apa ya Ustazah? Kayak pelengkap doang Ustazah, pelengkap kalimat Oh, oh, jadi nggak ada ya makna biar tertentu biar ya. gaul Lebih ke ya nggak ekspresi ada mungkin ya, maknanya maksudnya ya. ya Iya, kayak intonasi misalnya ya, mas anda ekspresi ya. ketahuan mau kayak Ustazah jadi dong maksudnya nggak puasa gitu misalnya Ustazah.
Oh, wah, itu barulah gitu ya. Nah, tetapi tidak semua bahasa-bahasa baru itu akhirnya menjadi bahasa resmi gitu ya. Jadi itu bisa juga disebut bahasa, tetapi ada yang nantinya mengalami fase apa peresmian atau pembakuan gitu ya. Nah, kayak misalnya masuk sampai sekarang ke KBBI masih tetap makna ta'aruf yang versi lama. Walaupun pemakaiannya sudah sangat masif ya. Ternyata itu ada ini ya, ada aturannya teman-teman ya. Kayak misalnya kata barokallah sekarang sudah masuk. Dulu 2019 itu Ustazah meneliti kata itu belum ada. Itu masih asli dari bahasa Arab ya, hanya sebagai transliterasi. Tapi ternyata sekarang di KBBI 6 sudah ada ya, sudah ada penjelasannya di sana. Sebagai ungkapan doa gitu ya atau ucapan selamat gitu, tapi sudah ada katanya. Nah, tapi kalau yang ta'aruf tadi dia sudah ada katanya, tapi konsep maknanya itu masih makna yang lama, belum dijelaskan makna yang baru. Nah, maka dari itu tadi ya untuk sebuah kata baru gitu ya yang tersebar di masyarakat itu bisa dikatakan bahasa tapi ada yang nantinya dibakukan gitu ya atau diresmikan, ada yang ya sudah hanya tadi kelompok-kelompok tertentu aja yang tahu. Ya, kayak tadi misalnya yang tadi Egi contohin itu Ustazah nggak tahu ya. Dan itu kan tidak masuk ke dalam KBBI ya, jadi tidak diresmikan. Nah, tapi ternyata tadi kalau kata yang gelagah tadi itu di KBBI itu ada. Maka bisa jadi tadi yang disampaikan oleh siapa Real ya. Bisa jadi itu kata gelagat itu sebetulnya udah ada, tapi sebelumnya itu tidak populer. Nah, baru dipopulerkan oleh siapa tadi yang anak Gen Z pengguna TikTok itu gitu ya. Nah, seperti kata mokel tadi ya, ternyata itu berasal dari bahasa Jawa tadi yang disebutkan sama Ustadz tadi ya. Nah, terus apa namanya? Tapi itu memang sudah masuk juga tuh ke KBBI ya. Nah, biasa itu tadi ada prosesnya, terus ada timnya ya gitu. Sehingga itu tidak sembarang kata-kata yang baru itu bisa masuk ke dalam KBBI. Jadi mereka apa ada prosesnya kayak gitu. Nah, terus kemudian juga apa namanya? Tadi salah satunya ya tidak semua misalnya kata asing Ustazah terus dia tiba-tiba bisa masuk enggak ya kadang tuh dicari dulu padanannya baru apa namanya kalau tidak ada padanannya baru digunakan istilah tersebut kayak misalnya nih sekarang kan banyak banget ya kosakata-kosakata dari bahasa Inggris ya misalnya apa PowerPoint nih bahasa Indonesianya apa nih kita sering kenalnya kan PowerPoint. Ternyata itu sudah dicarikan oleh para ahli bahasa gitu ya untuk padanan bahasa Indonesianya. Apa PowerPoint tuh? Apa? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Format poin kali ya Ustazah? Atau Apa format? oh bukan ya? Karena ini, nah itu dia ya, karena akhirnya jarang belum belum apa belum familiar ya digunakan ya. Ini biasanya yang tahu nih para penggiat bahasa aja nih. Salindia, pernah dengar nggak? Oh slide ya. Oh slide ya, Ustaz ya. Oh ya slide itu Salindia ya. Oke, kalau PowerPoint tuh ini ya, apa Ustaz istilahnya? Belum ada ya? Masih. Oh, Salindia tuh slide ya Ustaz ya. Oh slide, oke. Oh ya slide ya, itu Salindia ya. Terus screenshot ya. Apa screenshot? Tangkapan layar, Ustaz. Ya, tangkapan layar ya. Nah, kayak mungkin yang udah familiar, yang udah masyhur tuh apa? Mouse apa mouse? Apa Tikus teman-teman? Ustazah. Iya, nah itu yang udah lebih dulu ya, udah lama tuh ya. Nah sekarang tuh tadi banyak istilah-istilah yang dari bahasa Inggris, apa namanya sudah dicarikan padanannya ya ke dalam bahasa Indonesia. Nah maka dari itu memang ya tadi karena mungkin belum familiar ya di kita gitu, sehingga tadi menganggap bahasa itu menjadi bahasa yang baru gitu. Padahal mungkin itu tadi sudah ada di KBBI gitu, tetapi baru familiar atau baru maraknya sekarang-sekarang ini gitu, ketika sudah banyak dipopulerkan oleh masyarakat seperti itu. Nah, itu tambahannya sama yang terakhir tadi dari Alia terus dari Alicia ya.
mengenai tentang apa namanya bahasa sosial media, terus kemudian apakah itu ketika terjadi miskom ya, apakah itu apa namanya tetap dikatakan sebagai alat komunikasi gitu ya, sebagai bahasa komunikasi gitu ya. Nah, apa namanya sebagaimana kita bahas pada di Lugoham kemarin ya, dalam apa bahasa itu yang utama itu bahasa lisan atau tulisan teman-teman? Bahasa lisan saja. Bahasa lisan. Iya, betul ya. Nah, itu ya. Jadi yang utama adalah bahasa lisan gitu ya. Sehingga memang apa kenapa disebut bahasa yang sumber primernya adalah bahasa lisan? Karena kalau kita utarakan dengan apa namanya lisan itu kan lebih terlihat ya, misalkan intonasinya, terus kemudian nada, terus ya bahkan kalau misalkan ini ekspresi ya, muka gitu. Sehingga tadi untuk apa namanya miskom itu kemungkinannya kecil, tapi kalau di sosial media itu kan apalagi dengan caption atau chat gitu ya, yang bukan dengan video gitu ya, sehingga bahasa yang terlihat adalah bahasa lisan apa tulis? Tulisan. Tulis kan? Nah, itu maka tadi bisa memungkinkan adanya apa namanya? Kesalahpahaman gitu ya. Nah, tapi apakah itu tetap disebut komunikasi? Tetap ya, tetap disebut komunikasi karena tadi apa namanya dalam berkomunikasi ya kita tadi mengenal ada dua jenis bahasa ya, ada bahasa lisan dan ada bahasa tulisan. Lalu untuk menghindari apa namanya? Miskomunikasi gitu ya. Nah, tadi dibutuhkan tadi pemahaman kita. Nah, mungkin nanti nih kita sebagai anak bahasa ya, kita akan belajar salah satunya nih teori sosiolinguistik, bagaimana tadi memahami kata atau kalimat dalam sebuah konteks tertentu gitu ya. Tadi disesuaikan dari segi si penuturnya, terus situasi tuturnya gitu kan. Terus kemudian tadi gaya bahasanya seperti apa gitu. Nah, sehingga ketika kita sudah mempelajari itu diharapkan kita bisa menjadi apa ya, tahu ya penggunaan bahasa itu seperti apa dan diharapkan tidak terjadi miskom gitu ya dalam kehidupan kita. Oke, mungkin itu aja dari Ustazah tambahannya teman-teman. Waktunya juga nggak kerasa nih udah habis ya. Habis ya? Iya Ustaz, 16.20 ya. Udah habis ya? Berapa sekarang? Ini 16.19 Ustaz. Waktunya sampai 16.20. 20 ya. Iya. Waduh, luar biasa ya. Ustaz ada lagi? Iya. Saya masih banyak, cuman dikit. Iya, kan udah habis waktunya. Udah ya? Waktunya udah habis ya? Karena waktunya sudah habis, saya nggak mau bicara banyak ya kan. Tadi kan sudah ya kan. Iya, jadi memang bahasa itu aslinya bahasa itu lisan. Iya, bahasa itu aslinya lisan. Nah, bahasa baru diwakili tulisan yang awalnya hanya konsep. Misalnya tulisan hieroglif. Hieroglif itu yang terakhir itu kan peradaban yang paling tinggi itu di tulisan hieroglif. Nah, hieroglif itu misalnya haus dilambangkan dengan apa? Yang hari ini masih ada lambang itu. Misalnya contohnya toilet laki sama toilet perempuan. Nah, ini ketika gambar cowok yang pakai rok misalnya atau pakai apa, nah itu kan dilambangkan. Yang artinya adalah ini bentuknya lambang. Dulu bahasa juga seperti itu, bentuknya lambang. Nah, sampai sekarang yang paling terakhir, paling ini adalah satu font dilambangkan dengan satu lambang. Kalau misalnya kalau Jawa, Ono Coroko itu satu kata satu lambang, satu suku kata satu lambang. Setelah itu prosesnya menjadi satu bunyi dilambangkan dengan satu lambang. K, K, E, O, O gitu loh. Nah, jadi sekarang Anda harus ya bersyukurlah kepada orang-orang yang membuat seperti itu. Ya, dulunya tulisan hieroglif itu ini satu konsep bahasa dilambangkan dengan satu lambang saja. Seperti yang sekarang masih dipakai seperti itu, toilet misalnya kan, toilet perempuan perut laki. Ya, terus misalnya nggak boleh pakai HP-nya dicoret, itu termasuk apa namanya, nggak boleh meludah, nggak boleh apa.
ya, termasuk tanda lalu lintas gitu ya. Lalu lintas itu nggak boleh nyalip dan seterusnya itu dulu dibentuknya seperti itu ya. Oke, tapi nanti lagi ya, tambah lagi besok lagi, insya Allah ya. Oke, ya sampai di sini dulu ya jumpa kita. Gimana? Ini baru ditutup baru ya, diskusinya baru ditutup ya. Dari kita sudah begitu Bu Masito ya. Nah, silakan ditutup. Siapa tadi penyajinya makalah? Saya Ustadz. Siapa tadi? Ya, silakan Saya. ditutup. Baik Ustadz. Iya. Anda yang nutup. Ya. Baik, sebelumnya terima kasih banyak atas tambahannya pada Ustadz Cakam Failasuf dan Saja Siti Masito. Semoga bisa jadi insight baru untuk kita semua. Saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Syukran Ustadz dan juga teman-teman kelompok 1 dan semuanya ya sudah hadir hari ini. Baik, keluar. Ya Ustadz. Iya. Ustazah, afwan.